Nah, kalau orang yang sudah terkena gejala ya ataupun juga NIHL ini bisa diobatin nggak atau bisa sembuh nggak? Karena kan tadi sempat disinggung juga kalau udah bulu-bulunya yang rusak itu kan susah, sudah nggak bisa Bener gitu. banget. Nah, berarti nggak bisa diobatin dong? Nah, benar banget lagi. Jadi untuk penata laksanaan kalau misal kita udah kena NIHL ini emang udah nggak bisa kembali seperti semula lagi. Jadi emang udah ya bersifat permanen kalau memang benar-benar udah ditegakkan nih yang namanya NIHL tadi. Tapi kita bisa sedikit mengurangi ya dari tulinya tadi itu bisa menggunakan alat bantu dengar namanya kayak gitu. Jadi pakai ABD atau juga nanti bisa kita bekerja sama dari THT itu dengan rehab medik. Jadi di psikoterapi juga untuk latihan seperti membaca gerakan bicara kayak gitu. Terus juga kita juga nanti akan diajarkan bahasa isyarat bagaimana seperti itu, dan juga yang paling terpenting kita tetap menggunakan pendengaran kita. Jadi jangan sampai kalau misal ya udah aku tulin ya aku nggak mau nutup diri, aku nggak mau ketemu orang, itu malah tambah bahaya karena kita nggak mengasah lagi dari pendengaran kita kayak gitu sih Kak. Jadi bisa menggunakan alat bantu dengar dan nanti bisa bekerja sama dengan psikoterapi kayak gitu. Oh, tapi kalau untuk dari telinganya sendiri kayak udah nggak ada harapan untuk normal ya? Kalau kembali ke normal itu sebenarnya kayak susah gitu. Jadi bisa optimal pun itu dengan alat bantu dengar yang kayak dipasang di telinga itu loh Kak. Itu untuk membantu telinga untuk mengkonvert lah fungsi telinga yang udah rusak tadi jadi lebih normal. Tapi kalau misalnya kembali seperti semula yang kayak kita kita biasanya gini kayaknya susah, nggak bisa. Soalnya kan emang dari dalamnya yang terganggu gitu. Oh, jadi gangguannya memang sudah ada di dalam, jadi akhirnya susah juga gitu ya. Jadi cara-caranya ya tadi itu kita belajar bahasa isyarat gitu. Kalau gini kalian tahu? Sarange. Duit. Beda lah Gengsi masih mikirnya. Oh, mikirnya masih cinta ya. Kalau saya mah udah pikirin dapur, butuhnya ini. Kalau sakit tinggal lihat yang merah-merah Iya, aja. Oh iya, iya ya, langsung kayak dikompres gitu. 3 kali 1 gitu. Oh iya. 100.000. Kalian belum berpikir sampai ke situ ya. Jadi ini masih makanya saya tes gitu ya. Bener ya Kak ya? Bener ya? Benar. Nah, kalau sudah nggak ada harapan berarti ya caranya itu tadi ya, kita melihat kita belajar gitu. Terus diasah juga gitu ya. Terus diasah juga. Tapi kan udah nggak ada harapan. Seenggaknya tuh kita nggak membuat telinga kita tuh Kayak resting, kayak udah menghilangkan fungsinya gitu loh Kak. Jadi kayak meskipun kita membaca gini kan kadang-kadang kita masih ada semu-semu dengarnya. Meskipun kecil kita bisa melatih itu, merangsang. Jadi memang tidak boleh ya kita kayak pasif gitu ya. Harus tetap aktif gitu, termasuk telinga juga. Ayo kerja, denger gitu ya, denger gitu. Jadi kayak ngomelin anak ya. Iya, kayak ngomelin anak ya akhirnya. Dengerin enggak gitu ya. Kan kalau lagi belajar, kan gitu enggak dulu? Iya. Disuruh belajar. Udah basah kertas. Oh. Iya. Diem lagi. Ini udah basah. Hitung-hitungan matematika itu udah basah. Oh. Curhat ya dulu pernah gitu ya. Sama kayaknya semua anak di Indonesia ini. Iya ya. Loh kan emang ada ya yang bikin konten ibu Indonesia versus ibu luar negeri. Ya kan? Cuma sekedar jatuhin makanan aja gitu kan. Tapi kan lucu kan? Kan? Iya. Padahal cuma kalau yang luar negeri kan it's okay sayang. It's okay. Aduh kok saya gemes ya dengan ibu luar negeri. Soalnya saya nggak pernah kayak gitu. Kesabarannya seluas samudra ya. Iya, Kita tipis tisu dibagi 8. tipis banget itu ya. Oke. Nah kalau untuk mencegahnya nih, bisa nggak sih kita mencegah supaya tidak terkena itu NIHL? Oke, kalau misalnya mencegah mungkin sangat bisa. Jadi ada 2 pilihannya untuk yang pertama adalah menghindari dari sumber paparannya tadi. Yang kalau misalnya yang pertama ini nggak bisa, yang kedua adalah dengan melindungi diri. Jadi kalau misalnya kita selama bisa menghindar, ya udah menghindar. Kalau misalnya tadi ada kayak Petasan atau sound yang di karnaval Iya. itu, kalau misalnya sebisa mungkin kita menghindar, ya udah menghindar aja. Karena semakin dekat kita dengan paparan suara, semakin sering kita mendengar itu, maka paparannya kok semakin membuat telinga kita tuh akan teriritasi atau
lukai lah, terlukai semakin banyak. Tapi kalau misalnya kita menghindari suara tadi atau semakin jauh kita dari sumber paparan, maka tentunya kita lebih aman. Soalnya kan semakin jauh suara kan semakin rendah desibelnya tadi itu. Kemudian kalau misalnya yang kedua itu misalnya yang pertama nggak bisa dihindari, yang kedua adalah melindungi diri. Jadi kalau misalnya bapak-bapak yang kerja di tempat penggilingan bakso, di pabrik atau di mana kan nggak mungkin tuh nggak kerja, bisa diomelin istri. Iya. Tetap dengar tapi dengarnya yang lain dengan suara istri ngomel. Iya benar. Jadi yang kedua itu bisa pakai APD, namanya alat pelindung diri. Jadi sesuai dengan Kementerian Kesehatan tadi juga udah mengeluarkan kayak peraturan menteri. Jadi ada yang namanya pelindung untuk pendengaran. Jadi ada earmuff seperti ini tapi dia tuh sifatnya kedap suara. Atau juga ada yang seperti headset tapi dia tuh untuk meredam suara. Jadi nggak ada suaranya tapi dia tuh fungsinya untuk mengurangi intensitas bunyi yang masuk ke telinga. Jadi nggak yang langsung gede gitu tapi kayak ada pengurangan. Nah, dari yang saya baca itu pengurangannya dari 10 sampai 40 desibel. Jadi lumayan lah. Lumayan lumayan membantu. Kalau misalnya kita ngomongin kan sekitar 70 atau 80 desibel lah. Kalau misalnya suara motor tuh sekitar 100 desibel. Jadi misalnya kenal pot brong itu udah. Itu kan kenceng juga tuh. Nah, itu juga. Jadi jangan balapan racing biar nggak dengar suara pot brong. Nggak, tenang, kita bukan geng motor. Jadi kayak misalnya pakai earmuff atau pakai yang kayak gini itu untuk mengurangi paparan suara yang terlalu kencang tadi. Terus kalau misalnya kita kerja di pabrik, nah seharusnya kalau misalnya kita kerja di pabrik atau di perindustrian, kita tuh juga terlindungi dari peraturan-peraturan yang di pekerjaan. Jadi kayak ada peraturan yang untuk mengharuskan perindustrian itu melindungi pekerjanya dari paparan suara-suara yang dapat mengganggu pendengaran. Seperti misalnya ada pengetesan rutin atau pengontrolan rutin dari pendengaran. Jadi dari awal dia masuk, waktu pertengahan dia bekerja itu harus selalu dimonitoring. Oh, orang ini dari awal masuk sampai sekarang kok kayaknya ada penurunan pendengaran nih. Berarti kita harus evaluasi antara dia yang nggak rajin pakai alat pelindung dirinya atau memang alat-alatnya yang sudah terlalu bisik dan perlu diremajakan, artinya dikurangi atau dilakukan servis lah biar nggak terlalu kencang lagi kayak gitu. Jadi memang yang pertama memang menghindari, yang kedua itu menggunakan APD, dan yang ketiga itu ada kombinasi keduanya plus ada kesadaran dari masing-masing orang. Karena memang dari pemerintah kita juga udah ada peraturannya. Terus juga biasanya yang saya tahu sih kalau kayak perindustrian tuh udah menyediakan ya kayak cuman dari masing-masing orang ya belum. Kadang mungkin ini riweh kayak berat atau gerah gitu ya biasanya ya. Jadi ya udahlah, ini nggak usah pakai, orang nggak usah pakai, iya benar kayak gitu. Jadi padahal sebenarnya mungkin bisa pakai yang kayak tadi headset itu ya, yang maksudnya yang kecil, yang udah kecil aja. Earplug. Oh ya, bisa pakai itu mungkin ya, daripada mungkin yang kayak gini berat kan mungkin dia juga untuk aktivitas kerjanya lebih. Tapi kalau misalkan ini DJ kan itu pakai ini juga gitu ya. Tapi itu gimana tuh? Kan karena mungkin dia tiap hari event. Ya kerjanya memang ya. Nah itu jadi gimana dong? Kan dia otomatis harus pakai headphone. Terus kalau untuk menguranginya? Ya kalau misalnya pakai headset juga itu sebenarnya masih simalakama ya Kak. Soalnya kan ada yang bilang headset itu nggak apa-apa selama dalam waktu yang aman. Tapi kalau misalnya setiap hari ya sebenarnya kayak sama aja, kayak terpapar terus menerus. Jadi kayak sama aja, nanti bakal beresiko tinggi mengalami NIHL. Jadi kalau misalnya bagaimana cara biar nggak kena, ya balik lagi hindari atau cari yang lain pakai APD gitu ya. APD-nya jangan APD COVID. Iya, beda ya. Itu nanti ke hidung, telinga enggak. Oke, tadi kita udah ngobrolin tentang NIHL. Susah sekali. Udah nama kita susah. Iya ya. Susah. Iya, effort banget ya saya hari ini ya. Topiknya NIHL. Tadi sempat disinggung juga ternyata ada tuli-tuli lainnya gitu kan ya. Emang bukan cuma NIHL doang kan ya? Tulinya emang kayak gimana sih, beda kah dari NIHL ini? Effort. Jadi kalau misalnya mungkin tuli ya, yang namanya itu kan mengalami penurunan pendengaran. Jadi mungkin orang yang awam itu hanya mengetahui oh ini
hanya nggak bisa mendengar. Jadi keluhan utamanya memang hanya penurunan pendengaran atau memang nggak bisa mendengar. Tapi dari sisi medis itu sebenarnya ada beberapa, dari sumbernya, dari jenisnya, dan juga dari predisposisi atau dari faktor usia. Jadi kalau misalnya dari usia atau dari sumber paparan, kalau misalnya apa dulu ya, dari usia deh. Kan kalau misalnya orang-orang kayak kita ini kan sangat kecil kemungkinan mengalami penurunan pendengaran gara-gara degenerasi atau faktor usia. Kalau misalnya pada orang-orang tua itu ada yang namanya tuli gara-gara usia, namanya presbikusis. Jadi tuli gara-gara memang sudah proses degeneratif, jadi memang ya sudah ya pasti menurun gitu ya. Mau nggak mau itu pasti terjadi gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari orang normal nih, misalnya orang-orang awam tanya apa sih bedanya tuli yang NIHL sama tuli yang gara-gara tua? Ya pertama gara-gara umurnya, sama dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kalau misalnya faktor yang tua kan ya nggak ada apa-apa, cuma gara-gara dia tua jadi itu ikut. Tapi kalau misalnya pada usia muda, gara-gara predisposisi, gara-gara dia pekerjaannya, gara-gara suara-suara yang bisingnya, itu mempengaruhi gitu. Sama mungkin ya seperti kayak akhirnya kualitas penglihatan kita juga gitu ya. Kalau makin tua kan ya otomatis pasti ya kayak katarak, kayak gitu-gitu atau ya minimal plus minus gitu ya. Ada proses kayak gitu. Ini emang dari fisiologis dari beda dengan anak-anak yang sudah menggunakan kacamata karena dia terpapar game HP. Iya, kayak gitu ya. Sama kayak gitu ya berarti ya. Tapi dari gejalanya ya udah sama aja sih Kak untuk dari presbikusis karena usia tadi atau NIHL. Jadi memang karena gejalanya ya cuman tuli aja gitu. Dan memang biasanya disertai dengan berdenging. Jadi meskipun beberapa orang memang nggak merasakan berdenging itu sebagai yang kayak nging gitu nggak, tapi kayak grebek-grebek atau rasa nggak nyaman itu sebenarnya bagian dari tinnitus gitu. Oh iya, bagian dari salah satu gejala sertaan gitu Kak. Berarti dampaknya sangat ini ya, kayak merugikan banget gitu ya. Jadi kita akhirnya tidak bisa berkomunikasi gitu nggak sih dampaknya? Jadi kayak kualitas hidup kita juga akan menurun nih Kak. Jadi kita nggak gampang bersosialisasi sama orang, malah kesulitan. Terus juga orang jadi kayak, ih kamu kenapa sih kok nggak nyambung gitu kan ya. Dan yang lebih parahnya lagi kalau Gen Z bilang nih bisa jadi mental illness nih Kak. Jadi mental kayak breakdance, oh gara-gara tadi nge-DJ ya. Kita bahas DJ. Jadi jadi kayak udah nggak percaya diri sama keadaan kita, terus jadi menutup diri dari lingkungan, ya bisa ke segitunya gitu Kak untuk dampak dari NIHL ini kayak gitu. Padahal kan kasihan ya, maksudnya masih muda gitu benar-benar. Ya. Mungkin ini buat pengetahuan juga nih ya buat orang-orang yang mungkin bekerja, apalagi yang sekarang deh yang lebih dekat dari kita itu kan lagi son di mana-mana. Mungkin orang-orang yang sering ada di kegiatan itu, event itu, ya sebaiknya menggunakan APD tadi ya. Kalau nggak mau ribet yang besar kayak gini, mungkin pakai earplug gitu. Mungkin mereka takut mahal kan nggak tahu harganya ya. Ya kan mungkin. Tapi mungkin bisa dicek di toko oranye, hijau, merah, kuning ya. Ya mungkin nggak, bagi sebagian orang mending buat beli jajan aja, beli ini. Seblak dapat tuh 5 porsi misal. Gitu. Tapi sebenarnya kayak mahal enggaknya itu kan ini suatu investasi di masa depan ya. Jadi meskipun mahal dikit ya sebenarnya nggak apa-apa. Soalnya ini kan nggak cuma dipakai sekali terus dibuang, ini kan dipakai yang terus menerus gitu loh Kak. Jadi apa ya, barang yang pemakaiannya tuh lama gitu. Kayak sepeda motor kan nggak mungkin sekali pakai buang kan. Wah itu sih gitu. sultan banget ya itu ya. Meskipun mahal tapi tetap harus dipakai, harus digunakan, dan kalau misalnya memang butuh ya memang harus dibeli gitu. Memang tuntutan pekerjaan. gitu. Benar-benar, karena itu untuk melindungi diri kita supaya kita misalkan yang masih umurnya usia-usia produktif jangan sampai kita jadi nggak produktif gitu, jangan sampai kita jadi komunikasi sama orang akhirnya jadi nggak enak gitu ya. Masa sebelahan kita WA-an kan karena nggak denger kan nggak enak, sedangkan bahasa WA dengan bahasa kita ngobrol aja beda ya, bikin salah paham kadang nggak. Nah iya benar,
kita mungkin nadanya biasa, tapi yang sana nerimanya kok marah sih? Iya, padahal kan enggak. Kadang enggak pakai emo aja kan kita. Kok orang ini iya, cuek ya? Kok garing banget sih gitu. Kok enggak pakai emo, setidaknya ya pakai emo lah. Atau sekarang kan udah ditambahin stiker gitu kan. Yang banyak lah lucu-lucu juga gitu ya. Oke. Kalau dari Yud itu asli mana sih? Jember. Produk lokal. Oh iya, tetanggaan kita sama Lumajang. Kalau Bibilung dari Bondowoso, tetanggaan juga. Iya, tetangga saya. Kita tetanggaan semua. Oh iya, tetanggaan. Kamu tengah-tengah berarti ya. Penghubung kan bener ini. Iya benar. Oh iya benar, ini Bondowoso. Terkenal sama gerbong maut. Apalagi makanan tape. Iya, terus. Iya betul. Ini ada juga kafe di sana yang ada sisanya gitu. Iya. Ya kan? Ada kan? Ada. Bukan sisa-sisa makanan. Shisha. Iya. Tahu. Shisha. Kan Arabella. Oke, makasih banget ya udah mampir, udah menambah wawasan saya ya. Tentang THT, tentang pentingnya juga menjaga kesehatan telinga gitu ya. Mungkin kan orang kayak abai kalau telinga itu ya udah diurek-urek aja cukup gitu kan. Biasanya ternyata kan nggak boleh gitu ya. Mau pakai kunci motor gitu ya. Mau pakai gatel, aduh. Ya tisu yang ada aja gitu ya kan. Tisu dibuntel-buntel ternyata kan nggak boleh juga. Terus tadi yang saya ingat juga bulu-bulu yang ada di telinga nggak bisa numbuh lagi ya kan. Beda sama bulu yang di sini ya kan. Oke, terima kasih banyak ya. Makasih banyak udah kesini. Iya, kesempatan untuk berbagi. Oh iya benar. Suka ya. Mampir lagi loh. Oke deh, makan nih ya. Oke deh, makasih banyak ya. Hati-hati di jalan, hati-hati, sukses selalu. Amin. Semoga kedepannya bisa jadi dokter spesialis. Amin. Apa aja deh spesialisnya. Amin. Semoga bermanfaat. Ya, dadah.